Saudara, saya berdoa supaya benar-benar kita tidak ada dan tidak pernah mengatakan apa artinya mundur kembali. No turning back. Tidak ada kata mundur di dalam mengikut Tuhan. Saat ini katakan sama-sama dengan saya, no turning back. Tidak ada kata mundur. Kami terus maju sampai garis akhir. Amin. Saudara, itu yang Tuhan inginkan untuk akhir zaman ini. Itu yang Tuhan inginkan untuk menjadi generasi terdahsyat. Memang itu tidak mudah, tetapi di dalam Alkitab itu sudah diberitahukan bahwa bagaimana caranya kita itu tidak akan mundur. Kita akan jalan terus. Kita tidak akan menoleh ke belakang seperti istrinya Lot. Tapi kami akan masuk ke dalam panggilan yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu kita belajar hari ini di dalam Rut Fatsal yang pertama ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, ini ketekatan yang sungguh-sungguh. No turning back, tidak akan mundur. Itu dengan cara ada ketetapan dalam hati saudara dan saya untuk mengatakan, aku terus maju Tuhan. Ada ketetapan hati. Lalu ayat yang ke-17 dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut. Saudara, ini yang sebenarnya keputusan yang diambil oleh Maria pada saat dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Rut pun melakukan akan hal itu. Dia memberikan semua dan semuanya. Bahkan sampai dia katakan dengan kesetiaannya, tidak akan dapat apapun yang memisahkan antara engkau dengan aku. Saudara, generasi terdahsyat untuk saat-saat ini yang Tuhan inginkan adalah, katakan dalam hidup saudara bahwa tidak ada yang dapat memisahkan antara engkau dengan aku Tuhan. Apa yang akan bisa memisahkan aku? Kadang-kadang apa yang bisa memisahkan saudara dengan Tuhan? Kesukaran saudara, doa yang tidak dijawab-jawab. Kadang-kadang kita menjadi capek. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang yang mengatakan kepada saya begini, aku tuh sudah doa, aku sudah puasa, rasanya aku tuh bayarnya sudah pol menurut dia ya. Tapi saya capek saat ini. Lalu apa yang dia lakukan? Hari itu dia katakan, aku tidak baca firman, aku tidak doa, aku gak bisa nyembah. Saya bilang, apa yang membuat engkau memisahkan cintamu terhadap Tuhan? Saya katakan, capek, kelelahan, seolah-olah dia kehausan karena bertubi-tubi dia mengalami akan perkara-perkara yang tidak enak. Tapi hari ini saudara, saya mendorong saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu sangat baik buat saudara dan saya. Ada pendidikan yang belum selesai. Kalau saudara melihat akan kehidupan Rut, dia bangsa Moab, orang yang tidak mengenal Tuhan. Saat dia mengambil keputusan untuk meninggalkan bangsanya dan menikah, dicangkokkan dalam kehidupan daripada bangsa Israel, orang Yahudi. Saat dia masuk di dalam keluarga Elimelech dan Naomi dan menjadi istri, saudara. Dan saudara tahu apa yang dialami? 10 tahun dia menikah, tidak punya anak. Itu sesuatu hal yang cukup berat buat seorang yang sudah menikah.
Dan saudara tahu, dalam penderitaan demi penderitaan mengikut akan mertuanya. Akhirnya suaminya mati. Bukankah dia mengalami hal-hal yang cukup berat dalam kehidupannya? Tapi saudara, apapun yang dihadapi oleh Rut, dia tetap katakan, aku tidak akan meninggalkan kau. Sedangkan kalau dia pikir, dia lebih enak untuk masuk dan kembali kepada keluarganya. Apa yang diharapkan dari Naomi? Tidak ada. Tapi dia tidak mengharapkan Naomi. Dia mengharapkan Allahnya Naomi. Itulah yang membuat Rut mengambil keputusan. Apapun tidak akan dapat memisahkan engkau dengan aku. Kekuatan dan ketekatan yang seperti ini harus ada buat saudara dan saya. Di dalam mengatakan dalam kehidupan saudara, aku tetap mengikut engkau Tuhan. Aku tidak akan keluar daripada garis hidupku menjadi generasi terdahsyat. Saudara, saat tadi kita mendengar nubuatan yang mengatakan, kalau engkau keluar, engkau akan ditangkap dan engkau akan mengalami sesuatu hal yang tidak enak. Tidak ada yang dinamakan mundur kembali, saudara. Katakan dalam hatimu, saudara, saat ini, Tuhan, mampukan aku tidak akan kembali, tidak akan mundur dengan keputusan yang sudah aku berikan kepadamu pada hari ini. Apalagi saudara dan saya sudah dilantik. Tuhan katakan no turning back. Gak ada kata untuk mundur. Harus ada ketetapan seperti yang dialami oleh Rut. Saudara, hal yang kedua kita akan melihat, jangan putus asa dan mengasihi diri sendiri. Saya yang tadi sampaikan adalah anak itu mengasihi diri sendiri. Naomi pun merasa drop dalam kehidupannya. Saat dia melihat semuanya, dia katakan di dalam ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, saya berdoa jangan sampai ada kepahitan dalam hidup saudara dan saya di dalam mengikut Tuhan. Kita banyak akan mengalami pendidikan demi pendidikan. Seorang anak yang akan masuk dan naik kelas itu harus yang ada ujian. Saudara dan saya ikut Tuhan itu ada ujian. Saudara masuk dalam gelombang 3 tahun lawatan, jangan dikira itu enak ya. Ini adalah saudara masuk di dalam pendidikan. Tapi satu perkara kita tahu, tadi sudah dikatakan oleh Tuhan, bahwa gudang segala kebutuhan, segala perlengkapan Tuhan berikan buat saudara. Tujuannya untuk apa? Untuk melawan segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Seorang anak yang akan masuk naik tingkat yang lebih tinggi, dia akan ujian. Tapi gurunya tidak akan membiarkan anak itu tanpa persiapan di dalam menghadapi ujian. Dia kasih buku-buku, dia kasih pelajaran, dia memberikan suatu arahan-arahan. Saudara, itu yang membuat dia harus dapat mengatasi segala ujian yang diberikan. Saudara, tapi tergantung daripada saudara, cara daripada menangkap apa yang Tuhan sudah sediakan. Apalagi zaman sekarang ini lagi online semuanya. Kalau saya melihat banyak sekali murid-murid dengan online ini, ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak membuat soal yang diberikan, ada yang saat ini melihat akan iPad atau komputer yang ada di depannya, tapi lari-lari kemana-mana sambil makan, sambil tiduran, gak fokus sungguh-sungguh. Sampai akhirnya dia gak bisa untuk mengerjakan semua. Salah siapa? Bukan salah gurunya.
semua sudah disediakan. Tapi kalau tidak bersungguh-sungguh, hasilnya tidak akan bisa naik kelas. Demikian juga untuk putaran terakhir ini, yang Tuhan mau fokus dengan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, belajar jangan mengasihani diri sendiri. Naomi ini mengasihani diri sendiri. Dia bilang, apalagi yang aku punya? Aku sudah tidak punya apa-apa. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena kesedihan demi kesedihan, penderitaan demi penderitaan yang aku alami. Sebenarnya dia harus menyadari, karena kesalahannya dia meninggalkan Bethlehem, kota roti. Kesalahan keluarga ini karena meninggalkan akan jalan yang Tuhan sudah tentukan. Hari ini Tuhan katakan, bila saudara dan saya salah jalan, ini waktunya balik ke Bethlehem. Balik ke tempat roti, kota roti. Kota yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan yang saudara dan saya sangat perlukan. Yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Saya doakan saudara, jangan tinggalkan panggilan saudara. Ini waktunya sangat singkat. Jangan tinggalkan panggilan saudara. Lalu saudara mengatakan, aku belum tahu tuh panggilannya apa. Saudara, hari ini saya yakin dan percaya ada perkara-perkara yang Tuhan berikan buat saudara. Panggilanmu adalah masuk generasi terdahsyat. Amin. Jadi kita harus tahu, jangan mengasihani diri sendiri. Jangan mengatakan aku enggak bisa apa-apa kok. Aku bisa apa? Saudara, jangan mengecilkan akan talenta yang Tuhan sudah berikan. Tuhan bisa memperlipat kali gandakan. Asalkan kita mau belajar. Tidak ada satu jalan yang tertutup jikalau saudara mau belajar. Saudara, saya kalau melihat akan kehidupan saya merasakan begini, kok bisa ya saya seperti ini. Waktu dulu saudara, untuk ketemu dengan orang banyak itu gak memungkinkan saya bisa demam panggung kalau saya ada tempat ini. Saat tadi ya, saya tidak punya persiapan apa-apa. Pada saat tiba-tiba Ibu Iin mengatakan kepada saya, ayo maju, Tuhan bilang kamunya mau dipakai Tuhan. Saya rada bingung saudara. Tapi saya belajar untuk taat. Tuhan tidak harus bicara dengan saya. Tuhan bisa bicara dengan siapa saja. Dan saya tahu persis waktu Ibu Iin ngomong begitu. Saya bilang, Tuhan, aku siap. Aku tidak tahu apa yang harus aku omongkan. Tapi kalau engkau bicara dengan Ibu Iin untuk saya naik ke atas. Dan untuk engkau mau pakai aku siap. Sekalipun saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tidak ada persiapan. Sebelumnya juga tidak ada rundown yang seperti itu saudara. Yang seperti kita tadi sedang lakukan. Tidak ada rundown yang seperti itu. Jadi saya bingung, saya lihat rundown. Kan ini belum waktunya saya maju ke depan. Ini belum waktunya Sion untuk maju ke depan. Jadi saya rada rancu dan rada bingung saudara. Tetapi satu perkara, belajar untuk tidak mengasihani diri sendiri. Dan tidak sombong saudara. Kalau misalnya saya katakan, wong Tuhan gak ngomong sama saya kok. Saya gak mau maju. Semua rencana Tuhan gagal saudara. Tidak akan terjadi apa yang tadi kita lakukan. Tapi belajar untuk mengerti Tuhan, apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Jangan mengatakan aku belum siap. Aku belum tahu apa yang harus dilakukan. Jalan saja saudara. Jalan saja. Yang Tuhan mau. Pandang Yesus, Tuhan yang membuat jalan. Amin. Jadi saya mengatakan, Tuhan, saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya mau melakukan apa yang Kau mau. Aku tidak mau ketinggalan. Aku tidak mau dikatakan bahwa aku mengasihani diri sendiri. Dan sombong yang merasakan Tuhan gak bicara dengan saya. Tuhan sanggup membuat semua di sekitar kita bisa menunjang sampai rencana Tuhan harus jadi atas hidup saudara. Amin. Jadi belajar
jangan mengasihani diri sendiri. Hal yang ketiga, kita melihat apa yang dialami oleh Ruth. Dia tidak punya sesuatu yang diharapkan, tapi dia mau ikut akan Allahnya Naomi. Sampai di sana dia gak ngerti dia harus tinggal di mana. Ruth tidak tahu dia harus tinggal di mana, karena Naomi sudah bilang, kamu mau mengharapkan apa dari aku? Aku sudah gak punya apa-apa. Semua harta sudah habis, rumah sudah habis. Saya juga tidak tahu nanti aku di sana mau tinggal di mana. Rasanya gak ada pengharapan. Tetapi apa yang dialami oleh Ruth? Dia katakan, jangan desak aku untuk aku kembali. Aku mau mengikut engkau. Saudara, yang ikut seperti itu Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Yang penting kamu ada ketekatan, Tuhan aku mau ikut engkau apapun yang terjadi. Saudara, kalau saya mendengar akan banyak kesaksian-kesaksian di mana yang saat ini ke pulau-pulau bahkan ke luar negeri, itu dengan biaya yang sangat minim. Tapi saudara, saat mereka pulang kembali, dikatakan bahwa apa yang sudah dia lakukan itu berkatnya luar biasa. Pulang pergi ada biayanya. Dari mana? Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tidak usah takut di dalam mengikut Tuhan, saudara. Saya mau sampaikan, tidak usah takut. Kalau saudara berjalan dalam tracknya Tuhan, Tuhan akan menjamin dan memeliharakan saudara. Lihat, ini contohnya Ruth. Begitu dia ada ketekatan dan kedekatan untuk ikut Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan selalu buka peluang. Tuhan selalu buka peluang. Dalam mengikut Tuhan, Tuhan selalu buka peluang. Ingatkan dalam dirimu, Tuhan tidak pernah menutup semua rencananya atas hidup saudara dan saya. Saudara lihat apa yang dialami oleh Ruth. Dia tidak mengasihani diri sendiri. Dia tidak mengatakan, aduh aku seorang janda, aku orang Moab, aku tinggal di tengah-tengah orang Israel, orang Yahudi. Apa kata orang? Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia terus jalan dan jalan dan jalan. Sampai dikatakan dalam Rut pasal yang kedua ayat 2. Kata Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara, dia tidak mau tinggal diam, tapi dia matanya jeli. Apa yang dia lihat? Saat dia sedang berjalan menuju Bethlehem, dia tahu kok ini sekarang musim penuai ya. Sedangkan dia tahu persis siapa yang mau memakai dia sebagai pekerja di ladangnya. Dia nggak tahu, kenal sama orang pun tidak. Tapi satu perkara, kalau kau benar-benar ada dalam tracknya Tuhan, Tuhan selalu buka jalan. Saudara, pada suatu saat di mana saya begitu menikah, saya mau tidak mau harus mengikut suami. Saya belum buka kantor, saya adalah pure ibu rumah tangga. Saya di kota Cirebon gak punya teman, saya gak punya saudara selain daripada keluarga daripada suami saya. Benar-benar saya seperti orang yang dibuang di tengah-tengah hutan, saudara. Ya. Gak punya saudara, gak punya teman di kota itu. Tapi saya hanya berharap dan saya hanya jalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kamu harus pindah dari kota Bandung. Kamu harus ada di kota itu. Aku punya rencana atas hidupmu. Saya bilang, baik Tuhan. Walaupun itu tidak cocok dengan hatiku, tapi aku mau belajar taat kepadamu. Sampai di sana udara terlalu panas ya, dan rumahnya kecil, tidak ada AC. Itu benar-benar merupakan sesuatu hal yang di luar daripada kenyamanan saya. Waktu itu di Bandung enak, di sana tidak enak. Ya. Semuanya seperti kebalikannya.
Tapi saya percaya, saya katakan Tuhan, aku tidak melihat sekarang, aku melihat yang akan datang. Apa yang saya lakukan? Saya menjadi ibu rumah tangga, saya masak, saya ke pasar, saya menunggu akan suami setiap hari. Yang saya lakukan hanya doa puasa, saudara. Saya gak punya pekerjaan lain, gak punya teman. Dan zaman itu tidak ada yang namanya HP. Sehingga kita gak bisa WA-an kemana-mana. Gak punya telepon di rumah yang dimana saya tinggal. Saudara, semua serba sepi. Semua serba tidak menunjang. Tapi satu perkara, saya doa puasa. Saya banyak sekali berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi belajar aku menunggu dan menunggu seperti pilar. Duduk dekat tahta, menanti apa yang Tuhan mau. Itu tidak mudah, saudara. Tapi saya belajar dan belajar. Dan apa yang saya lakukan? Memandang segala sesuatu yang ada di depan saya. Belajar seperti Ruth. Dia memandang semuanya. Lalu dikatakan, ayo mulai jalan. Saudara, sampai suatu saat saya di gereja ketemu dengan seorang dokter gigi dan dia mengatakan, ini Ibu Nani ya? Saya bilang, iya Pak. Saya itu pada suatu saat saya sudah doa puasa lama dan saya mendapatkan firman Tuhan, kamu akan ketemu dengan seorang ibu dan ketemunya di gereja. Itu adalah partner untuk kamu mulai melakukan menjadi terang di kota ini. Saya terkejut, kenal tidak sama Bapak dokter gigi ini. Tapi saya percaya pada saat dia ngomong begitu, terus saya bilang gini, Pak, kapan kita ketemu saja? Rumah saya di sini, di jalan ini, kalau Bapak selesai daripada kerjaannya di Pertamina, dia menjadi dokter gigi Pertamina, main ke rumah, kita ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, pada saat itu mulai dia datang dan kita ngobrol dan dia katakan bagaimana dia punya beban untuk di kota itu. Saya bilang terima kasih Tuhan. Engkau memberikan seorang partner yang bersama-sama sebeban buat kota ini. Itulah awal daripada lawatan terjadi di kota Sion. Saudara, saya tahu yang penting ya, memungut akan jelai-jelai, memungut akan berkas-berkas yang kececer. Itu yang saya lakukan. Saya berdoa, berdua, bertiga sama suami saya. Lalu kita seringkali ketemu dan kita berdoa, kita doakan buat kota itu. Apakah sudah ada teman-teman yang lain? Belum ada. Tapi lama-lama Tuhan buat jalan seperti yang dialami oleh Ruth. Mengambil akan tuaian jelai-jelai yang kececer, saudara. Saya mulai banyak ketemu dengan orang-orang yang sangat menderita, yang banyak persoalan, mulai berdatangan, mulai kita doa sama-sama. Itu awal daripada lawatan di kota itu. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Ruth, dia juga melakukan semua peluang yang ada itu yang dilakukan. Saudara, saya yakin dan percaya kalau kita mulai dengan perkara yang rohani, maka perkara jasmani itu akan mengikuti. Percayalah. Begitu saya mulai dalam perkara-perkara rohani, saya mulai mengambil tindakan untuk membuat persekutuan yang kecil hanya 3-4 orang ya. Tapi itulah awal daripada lawatan. Saat yang seperti itu Tuhan bukakan perkara-perkara jasmani. Tiba-tiba saya mendapatkan surat dari Jakarta yang mengatakan, Ibu mengajukan permohonan untuk menjadi notaris di kota Cirebon. Iya Bu, harap datang ke Departemen Kehakiman. Saya enggak menyangka, sedangkan pada saat itu semua orang mengatakan kepada saya, jangan harap kamu itu bisa diangkat di kota Cirebon. Disebabkan karena formasi hanya 5.
tidak bisa lebih dari 5 notaris yang di kota Cirebon. Dan itu semuanya dari saudara-saudara kita sepupu, ya, gak ada yang Kristen. Itu membuat saya merasakan, Tuhan, aku persembahkan semua kepadamu. Yang kedua, tanpa engkau memberikan uang sekian saat itu, saudara, saat itu diminta 50 juta. Zaman tahun 76 ya, 75. Tahun 75. Itu uang 50 juta itu gede banget, saudara. Saya nggak tahu kalau sekarang. Saya nggak punya uang untuk memberikan biaya untuk mendapatkan SK itu 50 juta. Nggak punya uang, saudara. Tapi saya yakin engkau lakukan dengan melalui apa? Perkara rohani, perkara jasmani akan turun. Apa yang terjadi? Saya dapat surat, saya datang ke sana dengan membawa surat, tidak bawa uang sama sekali. Akhirnya saya ketemu dengan seorang ibu yang mengatakan, Bu, saya dapat surat ini. Oh ya, tunggu ya. Namanya tunggu lama banget, saudara. Tapi saya belajar, Tuhan, aku serahkan dalam tangan-Mu. Ya. Saya nggak tahu cara memberi uang kepada siapa. Mau memberi uang juga nggak punya. Ya. Lalu tiba-tiba saya dipanggil dan dia katakan gini, minggu depan ibu datang lagi untuk ngambil SK-nya. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Bu, minggu depan ya jangan terlambat ya Bu, jam 10 ibu sudah harus ada di sini. Terima kasih Bu, saya tidak membayar apapun juga. Saya pulang dan saya katakan Tuhan, biar rencanamu yang jadi atas hidup saya. Seminggu kemudian saya datang, SK sudah ada di tangan saya, saudara. Saudara tahu, lakukanlah perkara-perkara rohani terlebih dahulu. Ya. Lalu perkara-perkara jasmani itu akan nyusul. Sesuatu hal yang mustahil akan bisa terjadi jikalau saudara mau mendahulukan Tuhan. Saudara tahu, awal daripada Rut, dia mendahulukan Tuhan. Dia katakan aku tidak ikut akan Naomi, tapi aku ikut Allahnya Naomi yang luar biasa itu. Saya tidak bisa mengharapkan apa-apa daripada kota Sion pada saat itu. Mau jadi apa saya tidak tahu. Tetapi yang penting saya belajar taat untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Dan saudara, kalau saat ini saya boleh berdiri di tempat sini, semua karena anugerah Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, pada waktu saya mau pensiun 8 tahun yang lalu, saya sudah pensiun saudara. Waktu saya mau pensiun saya ada rada takut. Tuhan, saya bilang, aku sudah tidak bisa membiayai Gracia lagi. Apalagi engkau menginginkan untuk membuat sekolah. Sekolah setiap bulan itu defisitnya 75 juta Tuhan, saudara. Saya bilang saya nggak bisa lagi Tuhan, aku sudah pensiun. Dari mana aku mendapatkan uang itu? Tapi Tuhan katakan, nak, kamu ikut aku dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan membiarkan pelayananmu. Aku tidak akan membiarkan hidupmu. Saudara, saya mau sampaikan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sampai dengan saat ini saya tidak pernah kekurangan. Sampai dengan saat ini Gracia tetap dipeliharakan Tuhan. Sekolah tidak pernah, guru tidak dibayari. Radio tidak pernah dikatakan tidak pernah dibayar. Terus setiap bulan Tuhan cukupkan bahkan berlebih. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, kalau engkau mendahulukan Tuhan, tidak akan saudara dan saya ditinggalkan. Lihat akan Rut ini, dia tidak sudah meninggalkan semuanya dan Tuhan tetap memeliharakan. Yang keempat kita lihat, mempunyai attitude yang sungguh-sungguh baik. Dimanapun juga saudara berada, bagaimana saudara bisa dipercaya kalau tidak saudara punya hati, jiwa, karakter, attitude yang sungguh pas di hatinya Tuhan. Boas mengatakan, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati.
Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dari tanah kelahiranmu, serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Dia pergi ke bangsa yang tidak pernah dikenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, berlindunglah kepada Allah Israel yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Jangan berlindung kepada yang lain. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun hambamu tidak seperti salah seorang hamba-hamba perempuan yang lain. Saudara, orang lain bisa melihat apa yang ada dalam hidup saudara. Punya attitude yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya berdoa saudara, biarlah terang Kristus, sifat Kristus, kemuliaan Kristus bisa dibaca oleh setiap orang. Dimanapun juga saudara berada, itu yang akan membuat respect daripada semuanya. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, setiap hari saya selalu menghadap di mahligai Tuhan. Apa yang saya katakan? Saya katakan gini, Tuhan, aku hadapkan wajahku kepadamu. Biarlah radiasi surga memancar dalam wajahku, sampai semua orang bisa melihat ada engkau di dalam diriku. Itulah yang saya lakukan saudara. Saya selalu minta Tuhan, jangan melihat siapa saya, tapi melihat engkau yang ada dalam hidup saya. Biarlah, bukan berarti saya sudah sempurna. Saya orang yang tidak sabar saudara. Seringkali saya itu, aduh Tuhan, aku tuh pengen sabar. Tapi seringkali kalau ngelihat segala sesuatu yang tidak cepat dilakukan, tidak ada anak-anak yang lain kurang menyamber, saya tuh gemes gitu saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, berikan aku roh kesabaran, berikan aku roh pengertian. Ya. Saya masih banyak belajar dari semua kekurangan dalam hidup saya. Tapi saya katakan, Tuhan, bentuk saya sampai rencanamu jadi dalam hidup saya. Saudara, ini yang dilakukan Rut. Dia dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa sampai karakternya bisa dilihat. Hasilnya apa saudara? Kayak kita melihat akan apa yang dikatakan, bahwa ayat yang ke-11 dari Rut pasal yang keempat. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan dari para tua-tua itu berkata, kamilah menjadi saksi. Saudara coba, sampai tua-tua di sana mau menjadi saksi. Itu kalau orang tidak benar-benar baik, tidak mungkin hal itu bisa dikatakan. Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke dalam rumahmu itu seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Makmur dan termasyur, siapa yang tidak mau? Coba angkat tangan yang tidak mau. Siapa yang mau makmur dan termasyur dalam hidup saudara? Termasuk saya juga mau. Siapa yang gak mau hidup makmur? Siapa yang tidak mau hidup terkenal? Tapi satu perkara, jadikan Tuhan nomor satu dalam hidupmu. Kejar Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Buat kami mengerti pada putaran terakhir ini, Engkau sudah melantik kami sebagai generasi terdahsyat. Buat kami mengerti hati-Mu Tuhan. Buat kami mendahulukan Engkau lebih daripada semuanya. Dan kami sangat percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seperkara-perkara jasmani adalah perkara yang kedua. Tapi perkara yang pertama,
Kami akan mengejar Engkau terus Tuhan. Dan kami yakin dan percaya perkara rohani yang sudah kami kejar, maka perkara-perkara jasmani Engkau akan lengkapkan dalam hidup kami sampai akhir daripada kehidupan kami. Buat putaran terakhir ini Tuhan, buat kami finish strong dalam menghadapi segala sesuatu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus, biar firman ini termeterai jadi. Terima kasih Bapak. Amin, amin, amin.